Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini dalam lanjutan FTX Crypto Cup 2022 yang akan menemukan antara Alireza Firoza yang akan melawan Hans Niemann. Untuk round ke-1 dan sampai ke-4 ini akan menyaksikan round kedua, dimana untuk round ke-1 sendiri terjadi hasil seri. Dan di sini di hari kelima mereka bertemu. Di sini putih dipegang oleh Alireza Firoza dan hitam dipegang oleh Hans Niemann. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan pion di E4 King's Pawn Opening dan dilanjutkan pion di E5, dijawab putih dengan kuda di F3 Open Game dan dilanjutkan kuda di C6, putih maju dengan gajahnya B5, terbentuklah Ruy Lopez dan dilanjutkan dengan kuda di F6, hitam putih melanjutkan pion di D3 dan dijawab hitam dengan gajah ke C5. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda makan gajah di C6 dan dimakan kembali dengan pion di C6. Di sini putih menjawab dengan kuda di D2 dan dijawab hitam dengan gajah di E6 dan dilanjutkan rokade pendek. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke D6, dijawab putih dengan raja ke H1 karena untuk menghindari ancaman pin dari gajah hitam. Pertandingan dilanjutkan pion maju di H6, dijawab putih dengan pion maju di A3 dan dilanjutkan pion maju di A5, putih B3 sekaligus persiapan untuk fianchetto gajah. Hitam melanjutkan dengan rokade pendek dan dijawab putih dengan fianchetto gajah di B2 dan dijawab dengan kuda di D7. Putih maju dengan menterinya di E2 sekaligus menyambungkan kedua bentengnya. Dan di sini karena hitam sudah terbentuk penyambungan benteng, putih setelah putih maju menteri, hitam benteng E8 dan dijawab benteng ke D1, hitam pion A4, putih pion B4, ancaman pada gajah hitam. Di sini gajah mundur ke A7 dan dijawab kuda di C4 sekaligus ancaman untuk menteri hitam, dan di sini dimakan saja langsung oleh hitam dan dimakan balik dengan pion di C4 dan di sini ancaman pada menteri hitam. Menteri geser di E6, benteng maju di D2 sekaligus persiapan menumpuk, dan di sini hitam pion maju di F6, pion maju di C5 menutup gajah hitam dan dilanjutkan pion maju di B6, kembali ingin membuka ya posisi hitam, dan dilanjutkan menumpuk benteng sekaligus ancaman pada kuda hitam. Di sini kuda menghindar di F8 dan dijawab pion makan pion dan dimakan kembali dengan gajah hitam, dan dilanjutkan kuda ke H4, dijawab hitam dengan pion maju di C5 mengajak pertukaran kembali, dan dijawab putih dengan pion maju di B5 menolak pertukaran sekaligus persiapan menaruh pionnya di file C4 karena biar menutup pergerakan dari gajah hitam. Pertandingan dilanjutkan dengan raja ke H7 naik dan dilanjutkan kuda ke F5. Karena apa? Setelah ini mungkin ada ide menteri maju ke G4 dan selanjutnya skat dalam satu langkah. Di sini diantisipasi hitam dengan menggeser menterinya ke F7 dan dijawab dengan gajah ke C1, hitam dengan pion di H5 dan dijawab dengan benteng ke D5. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju G6 sekaligus mengancam kuda dan berusaha mengusir karena menempati titik penting. Kuda di sini ke H8 mengancam menteri hitam karena dilindungi gajah. Dan di sini dijawab dengan menteri mendekat ke G7 dan pion maju di G4 mengajak pertukaran.
Di sini pertukaran tidak diterima, melainkan maju dengan kudanya dan dijawab dengan pion makan pion, dan kuda ke D4 mengancam menteri putih. Sekaligus persiapan makan pion gratis. Maka di sini pion makan pion dulu, skak. Setelah itu baru dimakan kembali dengan menteri hitam. Selanjutnya skak dengan benteng di D7, dan di sini raja turun ke H8 dan dilanjutkan menteri ke E3 menghindari serangan kuda hitam, dan dilanjutkan dengan benteng ke D8 mengajak pertukaran, dan dijawab putih dengan kuda ke F7. Karena apa? Setelah ini akan mendapatkan benteng gratis, dan pada pertandingan ini ke langkah ketiga 2 hitam menyerah. Mungkin jika dilanjutkan pertandingan, raja mendekat dan dimakan dengan kuda, dan dilanjutkan makan benteng dan terjadi skak ya. Dan di sini kondisi hitam dan putih unggul dengan kualitas antara bentengnya. Di sini pertandingan dilanjutkan, misal raja naik ke F7 dan dijawab benteng ke H8, dan dilanjutkan raja ke E7, putih mengancam menteri di G1. Di sini menteri menghindar ke F7, baru setelah itu menteri mendekat ke H6, dan dilanjutkan raja kabur ke D6, dan di sini mengancam menteri hitam. Di sini hitam tidak menggubris menterinya, melainkan kuda makan pion, dan di sini dimakan saja. Raja kabur, makan pion lagi, benteng ditutup dengan kuda, dan di sini menteri ke F8. Setelah raja kabur ke B5, langsung saja makan karena di sini unggul semuanya putih, dan di sini tidak dimakan misal hitam ya, dan dilanjutkan skak dengan menteri, raja kabur di A5, dan dilanjutkan menteri ke C6. Di sini misal pion maju dan dilanjutkan skak A8 dan ditutup dan skak mat. Pada langkah dimulainya menyerah tadi, saya mencoba menggunakan stockfish untuk melanjutkan pertandingan membunuh hitam. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, dan komen. Terima kasih teman-teman.